きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Denny akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 118. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Momijikawa yang menyadari itu Sakura. Momijikawa lalu menanyakan, "Hah? Kenapa kau masih di sini?" Sakura menjawab, Gak ada apa-apa. Memangnya perlu alasan untuk tetap di sini?" Dengan suara lirih, Momijikawa menanggapi, "Iya, ini rumah duka. Kenapa dia ada di sini?" Terserahlah." Momijikawa lalu berjalan pergi sembari mengatakan, "Semuanya sudah selesai. Aku akan pulang. Kau juga sebaiknya pergi." Dah ya. Momijikawa yang terus berjalan, Sakura lalu berdiri dan lalu mengikuti Momijikawa. Momijikawa yang menyadari itu, Momijikawa lalu mempercepat jalannya. Namun Sakura masih terus mengikuti saja. Dan itu membuat Momijikawa sampai kesal, menanyakan, "Apa yang kau inginkan, Cok?" Sakura pun hanya diam saja. Momijikawa sampai bingung dan hanya diam dan melihat Sakura saja. Namun seketika Momijikawa lalu berlari pergi saja. Itu membuat Sakura kaget dan Sakura juga lalu berlari mengikuti Momijikawa. Namun setibanya di jembatan, Momijikawa lalu berhenti dan Sakura juga berhenti. Mereka berdua pun sampai ngos-ngosan bercucuran keringat. Momijikawa yang terlihat membawa abu neneknya lalu mengatakan dalam hatinya, "Apa yang sedang kulakukan? Lari-lari sambil membawa guci abu ini. Maaf ya, Nek, jadi keguncang. Sialan." Namun di saat itu juga Momijikawa yang menoleh ke arah matahari akan terbenam. Momijikawa sampai kagum dengan keindahannya. Dan saat itu juga Momijikawa sampai membayangkan saat bersama neneknya. Momijikawa lalu mengatakan, "Indah sekali. Iya kan, Nek?" Momijikawa lalu terus menikmati keindahan senja itu. Sakura yang menyadari juga lalu melihat ke arah senja itu. Akhirnya mereka berdua menikmati keindahan senja itu. Setelah beberapa saat, Momijikawa yang menyadari abu neneknya sudah mulai dingin. Momijikawa lalu mengatakan, "Cepat sekali semuanya terjadi. Kenapa semua orang harus pergi dan meninggalkanku secepat ini? Aku mungkin pernah membunuh seseorang di kehidupan sebelumnya. Makanya hidupku jadi begini." Dengan Momijikawa mengatakan itu, membuat Momijikawa sampai menangis. Momijikawa yang menyadari ada Sakura, Momijikawa lalu membuang air matanya dan kembali melirik Sakura. Dan Sakura yang mendengar ucapan Momijikawa itu, Sakura lalu mengatakan, "Jika reinkarnasi itu nyata, dan kalau memang ada banyak kehidupan, mungkin di kehidupan berikutnya aku bakal berakhir di neraka. Aku sudah membunuh seseorang." Mendengar itu, Momijikawa sampai kaget. "Apa? Tunggu, apa yang kau katakan?" Momijikawa sampai teringat kembali dengan apa yang dilakukan kepada Sakura. Di saat Momijikawa mengatakan apa yang orang luar lakukan di sini, dan saat Momijikawa mengajar Sakura itu membuat Momijikawa sampai bingung. Bahkan Momijikawa sampai mengingat kembali keluarganya. Dan Momijikawa juga mengingat saat Sakura menyuruh Momijikawa untuk pergi ke rumah sakit itu. Tapi dengan begitu, Momijikawa yang mencoba mengerti Sakura.
Mami Chikawa lalu mengatakan, "Aku benar-benar benci orang luar. Kakekku ditipu oleh seseorang dari luar kota. Mereka merampas bengkel itu, dan ketika dia berada di titik terendah, dia meninggal. Lalu keluargaku hancur berantakan. Aku tidak akan pernah memaafkan orang itu seumur hidupku. Kebencian itu tidak akan pernah hilang. Tapi saat ini, tiba-tiba aku ingin tahu lebih banyak tentang orang luar yang datang ke kota ini. Aku ingin tahu seperti apa dirimu dan kenapa kau datang ke sini. Coba ceritakan." Angin pun seketika berhembus. Sakura lalu bercerita, "Aku selalu sendirian sejak aku lahir. Aku berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain. Dan satu-satunya kenangan yang kumiliki dari semua keluarga yang pernah kutinggali adalah tatapan tajam yang seolah menusuk menembus diriku, dan rumah yang dingin hingga menusuk ke tulangku. Bahkan ketika aku mulai sekolah, semuanya tetap sama saja. Aku sering kehilangan sepatuku. Disiram air, itu sangat berat. Setiap hari rasanya benar-benar berat. Tapi, hei, kau sudah melihatku sendiri." Sembari Sakura tersenyum mengatakan, "Aku tidak bisa dibilang orang yang paling sopan di luar sana. Tapi saat itu aku masih memiliki sedikit harapan bahwa mungkin aku bisa menemukan sebuah tempat di mana aku bisa diterima. Bahwa mungkin seseorang akan membutuhkanku. Bahwa mungkin ada sebuah tempat di mana orang-orang benar-benar akan menerimaku." Tapi di sekitar waktu itulah saat aku juga bertemu ayahku untuk pertama kalinya. Saat aku mencoba mendekat, dia memelototiku dengan tatapan marah di wajahnya. Dan kemudian dia bilang bahwa aku adalah seseorang pembunuh. Mendengar itu, Omi Chikawa sampai kaget. Sakura masih kembali bercerita. Dia bilang, "Saat aku lahir, ibuku meninggal. Karena diriku, ibuku kehilangan nyawanya. Dia menatapku dan memberitahuku bahwa aku membunuh ibuku sendiri." Omi Chikawa tambah semakin kaget. Sakura masih terus bercerita. Saat aku mendengarnya, sejujurnya aku tidak tahu harus berpikir apa. Tapi satu-satunya hal yang ada di kepalaku adalah bahwa aku tidak diterima dimanapun. Lalu setelah itu, melihat Sakura bercerita sambil tertawa, Omi Chikawa lalu mendekat ke Sakura, menarik baju Sakura dan menanyakan, "Kenapa? Kenapa kau tersenyum?" Sakura hanya diam saja dan hanya memperlihatkan raut wajahnya ini. Dah sampai di sini dulu ya Bre, lanjut nanti ya. Bila mau semua link ada di deskripsi ya. Terima kasih teman-teman.